Selamat siang, dikabarkan Jumlah wilayah dan berdampak pada aktivitas pendidikan. Menyikapi kondisi tersebut, SMA SMK Pusaka 1 Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ demi keselamatan siswa dan guru. Pihak sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan secara daring dengan penyesuaian tertentu. Siswa diimbau tetap belajar dari rumah dan waspada terhadap kondisi cuaca. Saya persilakan kepada reporter yang ada di lapangan. Halo, bersama saya Ralna Oralia Rahmadani dan juga rekan saya bernama Aura Cesaria Rojubunisa dan Dias Rizkiana Asma. kita sedang bersama narasumber yang bernama Ibu. Saya Bu Iman. Nah, di sini kita sudah berada di lokasi SMA atau SMK Pusaka 1 Jakarta. Nah, jadi kita akan melakukan sesi wawancara. Pertama, dalam daftar wawancara, apa kebijakan yang diterapkan di SMK atau SMA Pusaka 1 Jakarta terkait pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat banjir di Jakarta Timur? Oke, untuk SMA Pusaka mengenai kebijakan PJJ pada saat kemarin ya, tentunya pas kita lagi terdampak banjir, yang pertama itu adalah absensi. Selain dari guru mata pelajaran yang mengecek absensi, wali kelas pun wajib mengetahui peserta didiknya siapa aja yang hadir masuk, yang tidak masuk, karena itu akan berpengaruh ke absensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan tugas. Untuk sekolah di sini biasanya ngumpulin tugas itu dari Google Classroom ataupun Google Drive. Biasanya untuk pemberian materinya pun juga melalui Google Meet atau WA Group juga bisa, ataupun yang paling pada umumnya itu adalah Zoom. Saya izin bertanya, terkait absensi ini menggunakan aplikasi khusus seperti timestamp atau hanya bentuk potret dari HP biasa? Oke, kalau untuk di SMA Pusaka itu nggak mengharuskan formatnya seperti wajib untuk pakai sesuatu ya. Dibalikkan lagi kepada wewenang masing-masing guru mata pelajaran. Ada yang melalui grup WA, ada yang melalui ngirim gambar atau langsung melakukan virtual bersama guru mata pelajarannya. Kita lanjut pada pertanyaan kedua, di mana guru melaksanakan proses pembelajaran selama PJJ berlangsung. Kan ada lihat tuh Bu, ada yang langsung di sekolah, seperti di sekolah saya SMA 50, ada pun juga melakukan lewat rumah. Kalau untuk guru yang rumahnya tidak terdampak banjir, karena di sekolah pun banjir, pasti nggak bisa ke sekolah. Tapi pada umumnya untuk guru yang ada di SMA Pusaka ini umumnya pada di rumah sih. Lanjut. Nah, lanjut di pertanyaan ketiga, yaitu kapan proses PJJ berlangsung dan sampai kapan diberlakukan? Untuk kemarin itu sesuai dari edaran dinas ya, suku dinas Kota Jakarta Timur, sekitar dari tanggal berapa ya, minggu kemarin saya lupa untuk tanggalnya, tanggal berapa sih saya lupa tuh, sekitar seminggu lah. Mungkin kalau untuk SMA Pusaka ini bisa situasional. Kalau emang ternyata hujan terus tiba-tiba banjir, bisa aja kita langsung PJJ sih besokannya. Jadi nggak nunggu harus dari dinas. Selanjutnya, menurut Ibu, siapa yang paling terdampak dari kondisi ekstrim sehingga adanya perubahan sistem belajar ini menurut Ibu? Untuk yang paling terdampak udah pasti siswa, karena siswa ini kan setiap harinya dia harus menerima asupan materi gitu ya dari guru, ataupun guru pun juga terdampak karena bisa aja guru udah nyiapin materi dari jauh-jauh hari, ternyata cuaca ekstrim, akhirnya materinya jadi tidak tersampaikan. Sama si guru sama siswa itu dua-duanya sama-sama terdampak. Lanjut. Menurut Ibu, mengapa sekolah memilih penerapan PJJ dibanding tetap melakukan pembelajaran tatap muka? Oke, karena memang untuk lokasi sekolah kita yang paling ujung dan terdampak banjir cukup paling parah, jadi mau gak mau sekolah menerapkan untuk pembelajaran jarak jauh. Bagaimana pelaksanaan PJJ dilakukan guru selama banjir, terutama dalam penyampaian dan penilaian?
Oke, selama teknisnya ini berarti ya. Selama PJJ berlangsung itu untuk yang pertama yang pasti guru mata pelajaran mengecek absensi. Terus guru mata pelajaran biasanya tuh ada PJ-PJ-nya tuh, tiap mata pelajaran ada perwakilan. Nah, itu PJ-nya yang mengkondisikan untuk menyiapkan temen-temennya buat kumpul dulu. Kalau emang gurunya mau nge-zoom, linknya dikirim, kemudian materinya bisa langsung diberikan share di GCR. Nanti kalau tugasnya ada tugas bisa di Google Drive. Nanti setelah itu pasti ada pelaporannya. Pelaporannya itu ada di grup teacher, di mana isinya itu guru-guru semua. Jadi setiap guru mata pelajaran itu melaporkan dia pada jam pertama misalkan dia memberikan materi apa, kemudian siswanya yang masuk berapa, yang nggak masuk berapa, sama pemberian tugasnya kumpulinnya di mana. Jadi kepala sekolah tahu, semuanya tahu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Sekian sesi wawancara kita bersama Ibu Ima. Kita lanjutkan bersama reporter lainnya. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Farid Zalifian Akbar dari SMA 50 Jakarta. Saya Januar Aditya dari SMA Negeri 50 Jakarta. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu murid dari SMA 1 Pusaka. Sebelum masuk ke pertanyaannya, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri kakak dulu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Said Abdul Wahid dari salah satu siswa yang berada di SMA Pusaka 1 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rehana Almira dari SMA Pusaka 1 Jakarta. Apa perubahan yang paling kakak rasakan sejak diterapkannya PJJ akibat banjir ini? Perubahan yang saya rasakan ya ketika diterapkannya PJJ, itu perubahan yang saya rasakan tuh mungkin dari cara belajar sih. Karena pada saat pembelajaran itu secara online, kita terkadang kan banyak terkendala jaringan ya, apalagi sekarang tuh lagi musimnya hujan. Sinyal tuh lagi ibaratnya ngelek-ngelekan. Ketika guru melakukan pembelajaran secara via Zoom, itu dampaknya bagi kita tuh kadang ada koneksinya terputus-putus, kayak gurunya ngomongnya kurang jelas. Jadi itu sih kurang nyaman sih perubahan yang saya rasakan. Di mana kakak mengikuti PJJ selama banjir ini terjadi? Kalau saya pribadi, saya selama mengikuti PJJ ini saya melakukan di rumah. Oke, baik. Sampai kapan PJJ diperkirakan akan berlangsung jika kondisi banjir belum membaik? PJJ diperkirakan akan berlangsung kembali jika kondisi belum membaik tuh. Untuk menurut saya ya, kan kemarin tuh kita aktif kembali belajar secara luring itu pada tanggal 2 hari Senin kemarin. Mungkin jika terjadi banjir lagi atau hujan deras kembali lagi, mungkin diperkirakan sampai tanggal 5 Februari pada hari Kamis. Jadi itu ibaratnya selang 3 hari kemudian supaya peredaran air yang berada di wilayah kita tuh stabil lagi dan wilayah sekolah tuh kering kembali. Siapa yang paling membantu kakak selama mengikuti PJJ? Saya tuh untuk PJJ tuh bersama teman saya, jadi kita belajarnya bareng. Oke, next ya. Mengapa menurut kakak PJJ itu perlu diterapkan saat terjadinya banjir? Karena menurut saya kalau misalkan tetap sekolah itu jadi tidak efektif, dan kalau kita terkena banjir juga nanti kan bisa menjadi penyakit. Jadi nanti kita gampang terserangnya penyakit. Bagaimana sekolah memastikan siswa tetap mendapatkan hak belajar mereka meskipun tidak hadir di sekolah? Itu mungkin dengan cara seperti kayak guru-guru itu memberikan tugas baik secara Zoom ataupun Google Classmeet. Nah, di mana seperti biasanya guru-guru itu bakal mengabsensi siswa-siswi dari jam 7 hingga jam 10 lah misalkan. Nah, ketika sudah dikirimkan absensi, itu juga guru-guru memberikan tugas baik secara penanggung jawab setiap mata pelajarannya ataupun baik dengan cara diadakannya Google Classroom, terus ataupun juga via Zoom meeting seperti itu. Jadi siswa akan tetap mendapatkan haknya walaupun tidak hadir ke sekolah secara langsung. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.